Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Adi Irmawan dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dengan NIM 2209511025. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang abses pada kucing, yang dimana tugas CBL dari mata kuliah ilmu penyakit bakteri dan jamur. Nah, di sini ada pendahuluan. Abses merupakan vas yang terlokalisir akibat adanya infeksi dan suprasi jaringan. Abses bisa terjadi pada semua jaringan, merupakan abses yang paling sering terjadi. Abses pada kucing ini dapat timbul karena adanya infeksi dari berbagai bakteri, yaitu Staphylococcus, Tadasspigenes, Streptococcus, Pyogenes corynebacterium, Pyogenes pseudomonas, Aeruginosa, Atymosis bovis, dan E. coli. Abses terbentuk karena terjadinya migrasi leukosit dengan inti polimap dari kapiler menuju daerah yang bebas kuman, kemudian adanya membran yang lisis dari elemen-elemen jaringan yang akan menghasilkan ruangan. Sel darah putih yang merupakan pertahanan tubuh dalam melawan infeksi bakteri bergerak ke dalam rongga tersebut. Setelah memakan bakteri, sel darah putih akan mengalami kematian. Sel darah putih yang telah mati ini yang kemudian disebut dengan abses yang mengisi rongga tersebut. Akibat penimbunan nanah, maka jaringan di sekitarnya terdorong. Jaringan yang pada akhirnya tumbuh di sekitar tempat terjadinya abses disebut dengan dinding abses. Hal ini merupakan mekanisme tubuh untuk mencegah penyebaran infeksi lebih lanjut, karena abses jarang dapat disembuh dengan sendirinya, sehingga diperlukan tindakan medis secepatnya. Dan agar abses tidak menyebar ke bagian tubuh lain, diperlukan tindakan penyembuhan dengan cara operasi untuk penanganan dalam penyakit abses ini. Secara sederhana, abses dapat digambarkan sebagai kantong nanah yang terletak dalam tubuh kucing. Abses merupakan kumpulan nanah yang terbentuk di bawah kulit dan dapat menyerang banyak hewan. Abses biasanya terjadi karena infeksi akibat bakteri yang masuk ke dalam kulit melalui gigitan atau tusukan. Nanah yang mulai terbentuk saat infeksi akan berubah menjadi abses pada area yang terkena infeksi. Juga akan timbul peradangan saat abses tumbuh, nanah akan pecah dan mengalir keluar. Kucing yang terkena abses akan sering mengalami demam meskipun nanahnya telah pecah. Jika abses terletak di dalam tubuh kucing, misalnya di hati, maka akan demam atau bahkan mungkin terjadinya komplikasi tambahan dari infeksi intern yang meluas dari bakteri di dalam aliran darah. Abses pada kucing bisa besar atau kecil, sering menimbulkan kemerahan, bahkan kerusakan jaringan lokal. Bagian atau area tubuh kucing yang paling umum terkena abses adalah ekor bagian atas kepala, kaki, wajah, dan leher. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang pembahasan penyebab abses pada kucing. Seperti yang kita ketahui, kucing adalah makhluk teritorial yang akan terus mencoba memperluas batas wilayah mereka. Bahkan jika sudah disteril atau dikebiri, kucing akan tetap berusaha untuk memperjuangkan daerah di sekitar rumah mereka sebaik mungkin gitu. Maka dari itu, perkelahian di antara kucing sulit dihindari. Penyebab abses pada kucing. Ada banyak penyebab mengapa abses pada kucing bisa terjadi. Namun, penyebab paling umum adalah karena gigitan atau cakaran saat mereka berkelahi. Saat cedera akibat gigitan hewan, bakteri akan masuk ke dalam luka dan membuat luka terinfeksi.
Berikut adalah bakteri-bakteri yang sering menyebabkan munculnya abses pada kucing. Staphylococcus, ada Escherichia coli, ada Streptococcus dan hemolytic, terus ada Pseudomonas, ada Mycoplasma, ada Pastorella multocida, ada Corynebacterium, ada Actinomyces, ada Nocardia, ada Bartonicella, ada Clostridium. Gejala pada abses pada kucing, kita bisa mengetahui kucing kita mengalami abses dari gejala-gejala yang timbul. Gejala pertama yang paling jelas dan pasti terlihat tentu saja luka, baik itu karena gigitan, tusukan, atau luka cakar. Begitu gejala abses pada kucing juga bisa sangat samar. Gejala-gejala yang ditunjukkan oleh kucing saat terkena abses adalah menunjukkan kesakitan seperti pincang dan menggaruk area terkena. Terus ada demam, terus ada bau mulut, kulit merah, bengkak atau meradang. Terus ada kehilangan selera makan. Adapun lesu, kucing akan terlihat lebih diam dan kekurangan energi. Ada juga adanya pembengkakan pada tubuh kucing, baik saat disentuh atau ditekan. Terus ada luka terbuka atau pembengkakan umum pada kulit kucing. Terus ada bulu kusut atau rontok di area yang terkena abses. Yang terakhir tuh ada berdarah dan menanah, berbau busuk di tempat yang terinfeksi. Tapi perlu kita ketahui di bahwa kucing dapat mengalami gejala-gejala di atas ini yang saya sebutkan tadi itu bahkan setelah abses pecah dan mengalir ke area tubuh. Nah, di sini ada pengobatan surgical drainage bila perlu dilakukan tindakan sedasi, ada flushing atau pembilasan dengan saline atau chlorhexidine, terus ada pemberian antibiotik, penggunaan kolar agar kucing tidak menjilat daerah luka. Apabila terjadi kegagalan dalam penyembuhan, maka faktor imunosuppresif harus segera ditemukan. Nah, di sini ada pencegahan, di mana pencegahan abses pada kucing dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal detail pada kucing kesayangan kita. Contohnya adalah selalu melakukan pemantauan rutin pada fisik kucing, apakah terjadi perlukaan atau tidak. Apabila terdapat perlukaan, segera bersihkan luka menggunakan antiseptik untuk mengurangi resiko kontaminasi bakteri. Adapun kesimpulan yang bisa saya ambil dari kasus pada kali ini tuh ada abses pada kucing adalah infeksi lokal. Abses adalah kumpulan nanah yang terbentuk dalam jaringan tubuh kucing sebagai respon terhadap infeksi bakteri. Abses sering kali terbentuk di bawah kulit atau dalam jaringan yang lebih dalam. Terus ada gejala abses pada kucing. Kucing dengan abses mungkin menunjukkan gejala seperti pembengkakan, rasa sakit, merasa tidak nyaman, berjalan pincang, atau menghindari sentuhan pada area yang terkena. Beberapa kucing mungkin juga memiliki demam. Penyebab abses pada kucing umumnya disebabkan oleh luka atau gigitan, terutama dalam pertarungan dengan kucing lainnya atau hewan lainnya. Luka ini kemungkinan bakteri untuk masuk dan berkembang dalam jaringan. Pengobatan abses pada kucing melibatkan meringankan nanah, membersihkan luka, memberikan antibiotik, dan mungkin perawatan lain tergantung kepada keparahan abses. Pengobatan harus dilakukan oleh seorang dokter hewan yang berpengalaman. Terus ada pencegahan, kucing yang sering terlibat dalam pertarungan dengan hewan lain memiliki risiko lebih tinggi untuk abses. Memastikan bahwa kucing
Anda tetap di dalam ruangan atau memiliki akses terbatas keluar, serta menjaga kucing agar terhindar dari konflik dengan hewan lain adalah langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil. Terus ada pentingnya perawatan medis. Jika Anda mencurigai kucing Anda menderita abses, sangat penting untuk segera mencari perawatan medis dari dokter hewan. Pengobatan yang tepat dan tepat waktu dapat membantu mencegah infeksi yang lebih serius atau komplikasi. Sekian pemaparan materi saya tentang studi kasus abses pada kucing. Saya Adi Hermawan dengan NIM 2209511025 meminta maaf jika ada penjelasan yang salah. Terima kasih.